Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sedanten kasepuhan pondok pesantren Hajen ingkang kula hormati, wonten Gus Zaki, wonten Pak Yasir, wonten sedanten ingkang kula hormati, wonten Gus Rozak, Mas Nadif sedanten saya hormati. Kula mungkin baru malam ini keluar setelah ibu sakit di ICU 22 hari. Tapi saya memang di rumah sakit tiap malam itu pulang untuk ngajar pondok saya. Karena saya ngajar Syariatullah Al-Khalidah karangan Sayyid Muhammad. Kenapa saya tetap ngajar? Karena kula niku termasuk orang yang sangat berkeyakinan kalian ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrallahi wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Terus untuk menghilangkan laknatullah di dunia ini hanya zikrullah, termasuk yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah proses belajar mengajar. Au aliman au muta'alliman. Terus kula niku sangat fanatik kalian yang namanya belajar. Karena niku sing kula anggap ingkang ngilangi adab, ngilangi laknat. Kula beberapa kali terdikte oleh baca. Misalnya baca sistem geologi bumi. Niku zaman wonten likuifaksi teng Palu. Itu beberapa ahli geologi tanya saya, Pak Bahak, apa ada pembenarannya dalam Quran? Terus saya bilang, sampean baca ayat ini dengan kamus bahasa Arab yang dikarang orang sekuler. Atau bila perlu yang dikarang orang Kristen. Biar kamu tidak nganggep saya ini nyari pembenaran. Selama ini alhamdulillah kadang kamus Munjid itu terkenalnya itu dikarang orang non-muslim. Tapi kadang itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah, tapi saya bukan berarti menganjurkan belajar Munjid. Ini ada hikmahnya adalah, madatul kalimah itu dimaknai secara benar menurut objektivitas ilmu. Singkat cerita tak suruh nyari makna maro yamuru mauron. Jadi Allah ngendikan teng surat Tabarok, apa kamu merasa aman? Merasa aman setiap saat man fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Allah zat yang menguasai langit setiap saat bisa saja melumerkan bumi ini. Jadi melumerkan itu ya bahasa Arabnya tamur itu. Jadi Allah sudah mengingatkan bahwa potensi bumi ini memang likuifaksi. Karena di bawah ada magma, ada air, ada macam-macam. Kemudian potensi bumi ini juga dihantam oleh benda-benda langit. Sehingga Allah ngendikan innallaha yumsikus samawati wal ardo an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Jadi setiap saat mungkin meteor itu menghantam bumi, setiap saat mungkin Mars yang menghantam bumi. Sehingga kalau kita belajarnya itu geologi atau sistem galaksi, itu ketakutan kita ya pada likuifaksi, pada meteor yang jatuh, pada apa. Tapi kalau misalnya kita baca yang su'ul khotimah, ketakutan kita ya akan su'ul khotimah. Tapi terus kalau lihat berita TV corona, ya takutnya akan corona. Tapi setelah distatistikkan, misalnya belajar orang yang mati karena ngelindur, itu ya terus takut tidur. Karena yang mati karena ngelindur itu juga banyak. Artinya apa? Membaca itu membentuk. Dan itu artinya belajar. Saya termasuk orang yang meskipun masih muda itu gak pati-pati mati. Ini yang bedakan saya dengan Gus Nadif PD saya kalau masalah ngadepi mati. Karena bukan berarti saya mesti soleh, mesti husnul khotimah, ya enggak. Ada istilah mati yang menyenangkan dalam diri manusia, yaitu Nabi ngendikan Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Sebagian doa Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Jadi mati itu akhir dari maksiat saya atau akhir dari potensi maksiat saya. Sehingga kata Sohibul Hikam, kamu harus percaya diri bisa selamanya tidak maksiat lagi. Orang kan tanya, masa manusia tidak bisa maksiat lagi? Ya bisa saja kamu pas taat terus mati, berarti sudah tidak bisa maksiat. Jadi ulama itu
Melihat mati itu akhir dari segala maksiat atau potensi maksiat. Di sini hebatnya lagi-lagi GNU. Wong fasik gendho kayak apa kalau mati saya nggih. Tombone menang kabeh, saya nggih menang kabeh. Sesuai kiai ini saya niki pun mboten saged maling, mboten saged korupsi. Oh nggih saya ini. Itu satu ilmu yang luar biasa. Meskipun ya tentu agak ngawur. Tapi itu bagus. Secara ilmu bagus. Karena al-maut adalah rohatun min kulli syarr. Lagi-lagi yang menyelamatkan itu illa aliman au muta'alliman. Proses belajar mengajar. Saya baca banyak tentang halal haram dalam kitab Imam Ghazali itu. Tak ulang berkali-kali. Saya itu dulu ya gak paham. Karena kitab paling susah di bab Imam Ghazali itu menurut saya kitabul halal wal haram. Termasuk bagaimana cara ngelola amwalus salatin yang terkenal korup, sementara menyumbang kamu sebagai jaizah, sebagai hadiah untuk para kiai atau untuk para guru. Itu perdebatannya ulama itu macam-macam. Ada yang bilang haram karena itu potensi haram, atau memang benar-benar haram. Ada yang bilang boleh, karena kalau yang pakai kamu untuk kebaikan, kali dipakai mereka ruwet. Kebetulan yang partai ini lebih besar Mas Nadif. Ya alhamdulillah. Terus dikiaskan sama ghanimah. Lagi-lagi karena baca. Saya itu pernah ditanya seorang dosen di Jogja. Gus, saya ini muslim mulai kecil dan saya peneliti. Saya pernah sekolah di mana-mana. Yang ganjil dari saya tentang Islam itu satu, yaitu ghanimah. Kok kayak Islam itu rampok gitu ya. Perang sudah, orang kafir itu kalah, hartanya diambil, gini-gini. Ya ghanimah. Terus saya memberi analogi, kalau ada garong ke kamu, bawa senpi, bawa pedang, terus kamu mengalahkan garong itu, alat-alat itu kamu kembalikan apa kamu sita? Ya saya sita, nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau dikembalikan ke orang kafir, berarti menjadi kekuatan kekafiran lagi. Dan itu harbi. Dia baru nerima. Lagi-lagi ini barokahnya baca. Makanya saya diminta sama sini, ya saya tentu faktor hormat. Karena bapak saya memang dulu ngaji sama Badullah. Mbah saya itu terkenal wali, yang bapaknya bapak. Itu kalau kesini nyifati Badullah satu. Nur isido mondok gini, itu enggak apa-apa. Pondoknya elek lah, kiaimu wali. Zaman itu bapak itu di kamar kursi, ya masih ada kakinya. Saya dulu sering dijak kesini sama bapak. Jadi mbah saya itu terkenal wali dulu. Jadi mbah saya itu tirakat, terus sampai kapundhut itu poso terus. Kebetulan cucunya agak niru. Saya tidak niru itu karena itu Gus Zaki. Memang disuruh tidak niru. Kata mbak saya, kira usah tirakat. Terus tak tirakati aku. Gitu. Jadi saya, Mbah Mun juga gitu. Kau haram tirakat. Terus tak tirakati aku. Saya senang sekali. Tapi tua-tua kok mikir putu. Nah, terus tirakati putuku sopo. Jadi mulai jadi kiai betul Mas Nadif. Saya ini sudah mulai mikir putu. Karena saya ini termasuk orang yang kecelok alim yang enggak banyak orang menghormati. Karena sudah diramal sama mbah-mbah. Di dulu mbah saya Mbah Nur Sam itu, kakak saya itu SMP, SMA. Kakak saya yang kedua juga SMP, SMA. Mbah saya itu Mbah Nur Sam itu, yang nganterkan bapak ketika mondok sini itu. Yang ikrar karo Badullah wali Mbah Nur Sam itu. Ahli tirakat, ahli puasa. Itu bilang, Nur, anak sing iki aja pondok, aja sekolahno. Sumben sing ngalim ku anak sing iki. Ketika saya hampir tamat SD sama mbah saya Tuban, mbah saya Naruan juga di Sabdo begitu. Singkat cerita saya mondok sarang. Mondok sarang pertama langsung dikenal Mbah Mun, wong anak kiai jadi langsung dikenal. Didoni macam-macam terus jadi wong alim juga ada yang ngelem. Biasa aja untuk dongane sepuh-sepuh. Ya sebenarnya saya agak kecewa ya, saya inginnya kan dianggap prestasi gitu. Ternyata dianggap doanya orang-orang sepuh. Ya, makanya kula niki mriki ya rodok ya syukurlah sama Bang Mutamakin sama semuanya karena tadi, kenapa saya harus cerita ini? Quran sendiri mengakui bahwa orang soleh itu diantara aturannya adalah dzurriyyatam ba'duha min ba'd. Meskipun Allah bisa bikin orang soleh dari mana saja, tapi yang legitimit itu memang dzurriyyatam ba'duha min ba'd. Dan kata dzurriyyah itu tasmalu auladal inas, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, memasukkan turunan yang dari ibu. Meskipun tentu secara wali nikah atau secara disiplin nasab dari ibu itu tidak ngefek. Tapi dari segi fa'innal irqadassas, bahwa sistem tubuh kita itu tetap ada gen dari seorang apa? Ibu. Sehingga banyak ulama tafsir mengatakan dzurriyyah itu tasmalu auladal inas. Dzurriyyah itu memasukkan turunan dari apa? Ibu. Bapak saya itu nasabnya nasab wali. Jadi mbah-mbahnya itu suka tirakat, suka.
ibu itu nasab kiai. Jadi kalau bapak wiridan itu, kalau istiqomah itu disalahkan sama keluarga ibu. Istiqomah itu salah. Karena ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu masalah secara ilmiah. Mbah Mun itu sering kritik kalau ada pondok kok wajib puasa, wajib merawat itu sering kritik. Itu secara fikih bahaya. Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan itu kriminal dalam bab fikih. Betul itu, sama cari di Sulam Taufik. Babnya itu ngeri, ijabu malam yajib itu tidak dihitung minal kabair. Dicari sendiri itu di bab Sulam Taufik. Tidak perlu saya sebut, itu parah betul malah cara menvonis Abdullah bin Husain bin Thohir di Sulam Taufik. Ijabu malam yajib. Tapi pondok-pondok yang tirakat tidak kurang dalih. Niki boten majibaken, ngelatih. Boten majibaken tapi napa? Nah, silsilah dari keluarga ibu itu suka ilmu. Sehingga Abdullah bin Mas'ud itu tiap hari itu mensweeping orang yang sering duha. Kalau ada orang duha istiqomah itu disweeping. Awas, harus seminggu sekali, enggak boleh tiap hari. Masa sholat fardu kamu saingi sholat duha? Enggak boleh, fardu tersaingi. Itu Abdullah bin masyhur, sampean cari di Al-Ghunjah ini. Sayyidah Aisyah kalau ada orang duha tiap hari dimarahin. Dan itu secara konstitusi ilmu benar karena Nabi Qiyamul Lail Ramadan itu hanya 4 hari yang dipandu. Lainnya itu enggak. Khasyata ayyufradu alaihim kalau dalam sahih takut dianggap fardu. Akhirnya istiqomah itu masalah di keluarga saya yang dari ibu. Nah, kebetulan kita ini suka ada istiqomah akhirnya ya seperti ini. Tapi ini ilmu harus kita bicarakan. Tapi yang istiqomah Bapak itu pengagum Badulah. Bapak itu suka sama istiqomah. Karena punya guru dulu Ki Zubedi istiqomah, Badulah istiqomah. Tapi jangan kira Badulah itu hanya istiqomah. Saya punya sanad banyak. Mungkin Gus Zaki lebih tahu. Sering saya diceritain Bapak. Badulah itu nak ambek wong fasih nemen-nemen itu ya rapati cocok. Senajan to majib no fasih. Tak takoki iki ngopo. Engko nak ke fasih darani wong awam untuk ganjaran. Mergo macane Quran gak fasih. Padahal untuk ganjaran mergo seneng Quran. Jadi terus tak takoki Bapak, niku saged damel syarat mboten? Ya ora kena, pokoke ngono. Jadi go ngekrori. Artinya beliau ndak ingin lah gara-gara kita terlalu pakem tajwid kemudian menganggap siapa saja baca Quran salah kemudian tidak dapat pahala. Bisa saja hamalahum ala ayakraul Qur'ana napa mahabbatuhum wa iskuhum wa kada wa kada. Jadi akhirnya saya jadi tahu. Oke, secara makhraj salah, tapi iseknya benar, mahabbahnya benar, brontonya benar. Jadi sebetulnya Badulah itu punya sekian makalah tentang ilmu. Hikam juga gitu. Nur nak cah santri ngaji Ihya itu jauh oleh. Saya nak ngaji Hikam mojo. Maksudnya beliau entah kalau setelah itu Badulah itu melarang siapa saja santri ngaji Hikam itu dilarangnya ada kelas tertentu untuk boleh ngaji Hikam. Nah, kenapa saya cerita ini? Karena saya masih ingat betul di antara wasiatnya Mbah Mun itu. Pirroh sebab apa Fatihah kok ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Dawe Mbah Mun fa inna Allaha ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanqih wa la kadza wa kadza. Allah itu enggak makan, enggak minum, enggak tidur. Sehingga kita enggak bisa niru Allah. Tapi yang makan tidur itu manusia. Sehingga kalau ingin dekat Allah ya niru siratal ladzina bukan siratoka. Kita cara tidur niru Kanjeng Nabi, niru ulama, cara makan, cara minum, niru Allah tidak bisa. Makanya bukan ihdinas siratal mustaqim siratoka tapi siratal ladzina an'amta. Maka dalam beragama itu butuh master, butuh panutan. Ya tentu Mbah Mun oleh ngendikan pakai luwet orang-orang kuno. Cara Mbah Mun pakai cantolan. Maka saya punya makalah banyak dari Bapak, dari Mbah Mun, dari Mbah Zubair, dari sampai saya itu hafal sanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang bisa mengawal ilmu itu sanad. Termasuk saya di sini bawa kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Nanti saya baca beberapa panutan kita. Di sini ada Abdul Qasim Al-Junaidi, ada Abu Yazid Al-Bustami, ada banyak ulama yang ditulis Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Dan itu yang membentuk Imam Ghazali, kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Tapi sekarang kita ini tidak belajar lagi tentang tasawuf. Tasawuf itu Abdul Qasim Al-Junaidi jadi wali itu bukan wiridannya terlalu banyak, enggak. Beliau pernah bikin satu kalimat yang menjadikan Allah itu ridho. Kalimatnya begini, kalau malam beliau wiridan gini, ya Allah, kenapa engkau ngasih rezeki saya? Padahal engkau tidak butuh saya. Kalimatnya sederhana. Kalau seorang majikan ngasih servis sama karyawannya, memang butuh pekerjaannya. Orang tua ke anak butuh kasih sayangnya.
Tapi engkau ini zat yang tidak butuh saya, tidak butuh kita. Ngapain ngasih? Jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa. Wong tidak butuh kok. Ngasih itu kan luar biasa. Jadi karena mensifati seperti itu Allah itu ridho. Itu luar biasa. Normalnya orang memberi itu kan, apalagi orang memberi kiai itu kacau sekali. 1.000 jaluk swarga. Salam template 1 juta wae jaluk apa? Swarga itu parah lagi. Nanti kalau enggak masuk surga tunda-tunda. Itu ngeri lagi itu 1 juta minta apa? Surga. Sayyidina Ali itu diantara sebabnya beliau dekat Allah itu karena muamalahnya sama Allah itu benar. Di antara muamalah itu yang diriwayatkan di kitab Ar-Risalah itu syariah adalah masyhur itu. Kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Tiap malam ya beritanya itu. Ya Allah, saya sungguh sangat mulia karena engkau yang jadi Tuhan. Coba kalau saya dituhani manusia yang mati atau dituhani siapa yang mati juga. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya ini bangga sekali karena jadi budak, jadi hamba zat yang tidak mati. Jadi pakem-pakem yang menjadi masyrab kalau dalam bahasa tasawuf itu yang menjadikan wali. Sehingga yang dikatakan ibadah itu apa? Ma'rifatullah. Mengenali Allah secara benar. Jadi jangan kira wali-wali dulu terus terlalu istiqomah, ada juga. Mereka punya pakem yang menjadikan Allah itu ridho. Saya beri contoh nih di sini banyak makalah nanti saya beberapa baca tabarruk. Banyak riwayat dari orang-orang sufi. Nabi Ibrahim itu pernah ketemu orang Majusi. Beliau terkenal sakhok, terkenal sakhian. Ketika ketemu orang Majusi, ya Ibrahim saya ini sehari saja ngasih makan saya. Kamu kan tukang ngasih makan orang. Terus, ya tapi bisyarti antus lima, kamu harus Islam. Sebagainya Nabi Ibrahim adalah, kalau saya menolong dia berarti nolong orang kafir. Setelah orang itu lewat, berlalu karena Nabi Ibrahim enggak mau hormat, Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim. Kenapa ya Ibrahim enggak kamu terima 1 hari, kamu kasih makan 1 hari? Ya karena dia Majusi. Kata Allah, dia umurnya berapa? 60 tahun. Tanyakan, pernah kelaparan kan hanya hari ini? Iya ya Allah. 60 tahun dia kafir tak kasih makan. Minta kamu sehari aja kok enggak boleh. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil orang Majusi, dikejar dipanggil. Ayo tak kasih makan 1 hari. Kok kamu sekarang jadi baik? Habis ditegur Tuhan. Terus kata, ahakada yu'amiluni. Apa seperti itu? Tuhan mengu'alamalai saya. Ya na'am. Akhirnya Islam orang Majusi. Jadi itu lagi-lagi ilmu. Jadi yang dikatakan ilmu itu nyuwun sewu satu teori atau kalimat. Atau apa saja. Yang menjadikan kita ini pakem. Meskipun pakem itu kadang sulit diterima orang-orang khusyuk. Orang khusyuk itu ya nyun sewu ada sisi nakalnya. Makanya Mbah Mun sering kayak jargon masyhur. Zada khusyuan, zada jahlan, tambah khusyuk, tambah bodoh. Bukan bodoh dengan makna salah itu enggak. Memang kadang terus anti ilmu. Misalnya gini, ini contoh yang karena saya ini mengkhidmati ilmu, saya beri contoh yang urusan ilmu. Ada orang sujud diinjek orang fasik, kepalanya diinjek orang fasik. Terus si orang yang sujud tadi ini ada di Sahih Muslim juga ada di Ihya. Wallahi la yaghfirullahu laka. Pakai sumpah, wallahi la yaghfirullahu laka. Allah langsung mewahyukan ke Nabi fi hadzal zaman, fi tilkaz zaman atau fi dzalikaz zaman. Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Katakan ke orang itu, siapa yang mencatut nama saya yang hanya berstatus tidak memaafkan. Itu enggak fair. Saya ini Tuhan kok bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Kok sifat saya tinggal 1 yu'adzib itu gimana? Dicatut separuh itu Allah tidak terima. Tapi kalau kita baca Quran, saya ini sama orang fasik ya benci. Saya ini orang soleh, setidaknya pura-pura soleh lah. Karena di depan para kiai. Tapi mau tidak mau. Ketika Allah mensifati dirinya tentang orang munafik gimana? Wa yu'adzibal munafiqina in sya'a au jatuh. Itu cocok tidak cocok. Potensi memberi tobat itu ada. Meskipun sama kalau orang munafik, tapi ya tetap bacanya wa yu'adzibal munafiqina ya insya'a au yatuh. Rasulullah kayak apa bencinya dengan Wahsy karena qatilu Hamzah. Tapi Nabi tunduk sama konstitusi Quran. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Akhirnya Allah malah memberi tobat sama qatilu Hamzah yaitu Wahsy. Ini pentingnya baca lagi. Kalau kita tidak baca hanya khusyuk saja, tidak baca. Pasti sama orang yang menginjak orang sujud tadi
Yang nginjek pasti salah, enggak dimaafkan. Bangsa pasti. Pertanyaannya adalah, betulkah Allah punya sifat satu? Yaitu yu'adzib. Makanya kalau kita baca, misalnya baca Quran, walillahi mulkus samawati wal ard, ya sudah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau nuruti rasa kita, ya inginnya ke kita, yaghfir, ke orang lain yu'adzib. Tapi Tuhan kan enggak terima. Saya ini Tuhan kok didikte makhluk saya ini gimana? Enggak bisa. Sehingga ya ini lagi-lagi ilmu. Makanya saya cocok, enggak cocok itu suka baca. Saya suka sekali baca, mulai ulama dulu, ulama modern, setengah dulu. Mulai ulama yang kedunian sampai setengah kedunian. Suka. Saya dulu tuh gak suka uang. Karena saya memang tadi, mbah saya dari bapak itu wali mas tadi. Kalau tadi Mas Nadif jujur, mulai Mbah Soleh itu suka bully mertuanya. Jadi saya alhamdulillah dia jujur. Jadi Mbah Soleh itu menantunya Raden Asnawi. Itu ya bully-bulian sama ini terus ditiru beliau ini. Itu gak suka sebenarnya. Saya itu, ya pokoknya tadi, kalau orang daftar wali itu kan gak suka sama. Karena mereka nangis ketika Allah ngendikan wa aqridu wa. Atau ayat-ayat anfiku. Atau orang baik disifati wa aqridu wa qardan hasanah. Itu hadal khitab li ahlil jiddi wasarwah. Ini khitab untuk orang kaya. Kalau isin Gusti jenengan nampen ngongkon infak kok kalau diinfaki. Jenengan nampen ngongkon ngamal kok kalau di ngamali. Jadi maka yuhibbunal mal, mereka tidak suka harta. Walakin diyana luladzatal khitab bil infak, dan itu harus kaya dulu untuk bisa infak. Jadi itu uniknya. Akhirnya saya Imam Sa'roni penting juga kaya. Jadi wali untuk suka harta itu nunggu diperintahkan Allah. Alhamdulillah kita tidak sudah wali dulu karena sudah senang harta balik. Jadi kayaknya keren kita di bang wali-wali itu. Artinya wali itu tahu pentingnya harta setelah jadi wali. Kita alhamdulillah mulai kecil sudah tahu pentingnya harta. Kayaknya kita lebih wali. Imam Syafi'i itu dulu gak suka sama orang kaya. Saya berkali-kali ceritain. Karena dia dididik Sufyan As-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Tapi ketika ketemu Imam Malik itu kaya raya. Meskipun dia hidupnya sederhana, tapi kaya raya. Pas beliau mau, Imam Syafi'i dia agak-agak sopan kalau sekarang tanya. Setelah jenengan, ilmu yang saya harus ambil siapa? Kata Imam Malik, yang sealim saya itu sudah meninggal Abu Hanifah. Tapi muridnya masih, namanya Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Kamu datang ke sana. Semalam itu Imam Malik dikasih uang 500 dinar. Padahal 1 dinar itu 4,25 gram. Bisa dihitung berapa ratus juta. Terus separuhnya dikasihkan Imam Syafi'i. Nah, tidak kasangoni. Pagi-pagi diajak ke Baki. Dulu Baki itu ada kafilah rental unta. Mana kafilah yang mau ke Irak? Kita. Ya sudah ini antar. Tak bayari. Diantar Imam Syafi'i. Diantar ke Imam Muhammad bin Hasan As-Syaibani di Irak. Itu ketemu Muhammad bin Hasan As-Syaibani pertama itu apa? Beliau itu kalau ngitung uang di meja. Emas-emasnya di meja, uangnya, dolar, semuanya di meja. Tambah kaget. Ini saya sama Imam Malik ingkar, ini malah lebih parah lagi. Kata Muhammad bin Hasan As-Syaibani, atak jabu min hadza. Kamu kagum dengan ini merasa aneh? Iya. Ya sudah, ini tak kasihkan orang fasik. Tinggo demenan, tinggo judi. Jangan, jenengan saja. Kalau jenengan kan orang soleh dipakai kebaikan. Berarti orang soleh boleh kaya. Angsal-angsal. Kan semenjak itu Imam Syafi'i kebablasan. Sampai fatwa kiai fakir itu haram. Kiai bisa bikin rumah bagus, bikin rumah jelek. Haram. Suasa al-Islam ya Allah wala yulah. Nah, lagi-lagi kebetulan kita sebelum ngaji Imam Syafi'i sudah seperti itu. Jadi ini justifikasi. Lagi-lagi itu ilmu. Saya ulang lagi itu ilmu. Akhirnya saya membaca kitabnya Imam Sa'roni namanya Al-Minanul Kubro. Itu beliau cerita wa mimma manallahu alaihi. Kesannya kayak orang. Kenapa ke saya kufuan? Ya kamu tak baca no kufuan. Terus kenapa? Terus aqra'tu kaya syu'bah ala ma aqra'ani Zirrun bin Hubes. Wa aqra'tu kaya ya Hafiz ala ma aqra'ani Abdurrahman bin Habib As-Sulami. Semenjak itu terus kita kalau bilang Asim, qira'atu Asim diriwayati Hafiz. Karena Subhani lebih dekat ke qori-qori yang lain, lebih dekat ke nyuwun sewu Imam Nafi'. Imam Nafi' adalah imam sing yuhammis, suka hamzah. Sehingga saya berkali-kali cerita, andai kan tidak ada qiraah kuf'an, kita tidak pernah tahu maknanya kufuan. Karena mirip-mirip nakis wawi, Mas Nazif. Karena ghoza yaghzu ghaswan. Padahal kafa ayak fa'u kuf'an jelas mah muslam. Jelas itu mah muslam. Nah uniknya Imam Asim, kalau fi'il itu pakai hamzah.
Allahu yastahzi'u. Tapi nanti kalau masdar huzuan. Jadi Imam Asim sudah unik. Untuk masdarnya ditakhfif hamzah jadi wawu, tapi untuk fi'ilnya tetap Allahu yastahzi'u, bukan yastahzi. Sehingga ada qiraah mutammimah lil asra, misalnya Imam Ja'far Al-Qari, Khalaf, Hisam, semuanya gitu. Kalau saya jadi yu'minu itu protes loh. Amanah asluhu a'mana ala wazni af'ala. Di'elal. Imanan asluhu i'manan ala wazni if'alan. Ubdilatil hamzatu saniyah ya an yukuya ba'dal kasra. Kenapa yu'minu tidak jadi yu'minu? Wong sama-sama sebelumnya ada dhammah. Kalau sebelumnya fathah kan jadi alif amanah. Sebelumnya kasrah jadi ya imanan. Kenapa yu'minu tidak di'elal? Imam Asim ya aneh, yu'minu enggak di'elal, amanah di'elal, imanan. Amin di'elal, wailaka amin, dari kata amin. Akhirnya dua murid ini protes. Sesuai Imam Asim jawab, wes tak jong, kowe ngajimu coba bareng. Kowe ku sok tak wacakno guruku sing jenenge Zurin bin Hubes. Kowe hafiz tak wacakno guruku jenenge Abdurrahman sing As-Sulami. Wes ora usah takok meneh. Nah, semenjak itu terus anggere muni qiraatu Asim ala riwayati hafiz to bi riwayati. Sama tak ceritani, zaman Nabi Sugeng itu ada riwayat wong Bedui itu muhammis, orang Bani Tamim itu suka Hamzah. Jika kalau manggil Nabi itu ya Nabi Allah. He wong sing nyeritakno tentang hukumnya Allah. Karena Imam Asim baca ya gitu, di fi'ilnya Nabi ibadi anni, Nabi nyeritakno sira. Amma yatasaalun anin nabailahi. Jelas itu mahmuslah. Tapi pas bilang nabiyun itu ditakfir pakai ya. Makanya masyhur di qiraah Asafah wa Quraisyun lam tuhammis wa Banu Tamimin tuhammis. Orang Quraisy itu enggak suka Hamzah, Banu Tamim suka Hamzah. Sehingga qiraah ada kuf'an, ada kufu'an, ada kufuan. Hus'an, karena ya jelas matinya haza'a yaza'u mesti hus'an. Kalau Mas Hadi senengannya kafara yakfuru takfiron, niatnya elek tapi ini sorof betul, bukan niat nyerang siapa-siapa. Ini benar-benar sorof, benar-benar gak punya kepentingan apa. Sehingga Ja'far al-Asir atau dibacakan Ja'far al-Qari, bacanya ya minan nabiin, ya ayyuhan nabiu. Dan kita nyaman, kita sebagai peneliti tafsir nyaman. Karena terus jelas maknanya, ya ayyuhan nabiu, he wong sing tukang nyeritakno ketentuane Allah. Misalnya kena khitab nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kawula ingsun anni anal ghafurur rahim. Atau wa nabbihum lan nyeritakno sira hum ing wong akeh andhaifi Ibrahim tentang tamu-tamune Nabi Ibrahim. Kita tahu kalau nabiyun adalah yaknya bukan asli dari Hamzah adalah karena ada qiraahnya Imam Nafi'. Imam Nafi' seperti itu karena tertular Banu Tamim. Bukan terpapar. Wah, lagi-lagi karena baca. Makanya ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa zikrawah wa mawalahu wa aliman wa muta'aliman. Karena kalau orang tidak baca itu mesti ribet. Ya, saya bentuk takdim saya ke keluarga Matole, ke keluarga sini. Meskipun ibu saya gerah karena andikan beliau sadar juga pasti nyuruh ke sini karena termasuk spesial memang. Di antara bapak itu walau wasiat itu pokoknya sarang, kajen, lasem, kudus. Diulang-ulang. Makanya bapak ini tadi saya cocokkan sama Hadi. Bapak saya itu nasibnya agak sial. Punya guru 3 itu keluarganya ibu semua. Di Tuban ngaji ke Zubedi ya keluarganya ibu. Di sini Mbah Al-Badullah ya keluarga ibu. Karena ibu saya masih turunan Mutamakin lewat Mbak Asnawi Sepuh. Kudus. Terus di Lasem ngaji di Mbah Mansur. Mbah ya keluarganya ibu. Karena mbah saya kandung itu namanya Fatimah, itu punya abah itu namanya Mbah Kholik. Kholik itu nama besarnya Idris, itu bin Umar. Umar itu ya Lasem. Jadi akhirnya bapak itu enggak pernah berani sama ibu. Karena punya guru 3 itu keluarganya ibu semua. Makanya bapak berdoa, muga-muga nasib pemrakoyo aku. Istri saya itu orang Sidogiri, saya alhamdulillah enggak pernah ngaji di Sidogiri, jadi aman. Nah tukaran itu bapak. Jadi bapak itu karena punya guru 3 itu semuanya keluarganya ibu. Jadi pertama ngaji sama Ki Zubaidi Hatam. Terus sama Mbak Zubaidi diantar ke sini di Ibadullah. Ki Zubaidi juga keluarga sini karena Ki Zubaidi itu punya ibu Hafsah. Hafsah bin Maksum bin Soleh bin Mbak Asnawi Sepuh. Saya sama Mas Najim kira-kira sepuh Mas Najim. Cuma gara-gara beliau agak gelotok jadi saya tidak sopan ya akhirnya. Tapi ya itu tadi di dunia wali itu banyak yang memang menyembunyikan kesolehannya.
Jadi saya itu bingung ini yang wali apa yang asli tidak soleh itu. Jadi di dunia wali itu memang ceritanya aneh-aneh. Ada orang itu tukang kolak homer, tapi jadi wali. Dulu lah, tapi kalau sekarang uangnya nggak cukup. Jadi ada satu kampung yang dapat suplaian homer itu dibeli. Setelah dibeli, dilarutkan di sungai. Sehingga lama-lama agennya itu janggal. Loh kampung situ tak kirimi arak terus kok nggak ada yang mabuk. Ternyata supaya kampungnya agak kena mabuk, ditebas dia terus dibuang. Jadi wali. Dohirnya ya penebas arak tadi. Ya apa Mas Nadi begitu saya tidak tahu. Ini kan misteri ya. Jadi memang dunia wali itu aneh. Ada Abu Yazid Al-Bustami pernah tanya sama ya Allah yang nyaingi saya, makam saya itu siapa? Itu yang tidur pinggir kamu. Ya Allah ini kan pegawai ini tidur, kenapa saya yang tahajud terus masa setara dengan ini? Tahajud terus, itu tetap mergo nganggep aku, nak kira tahajud tak salah. Iki ngerti, nak aku iku apian. Mana ditinggal turu. Jadi kue ibadah terus itu rontok nganggep aku rapati apian. Ya ono ilmu gitu tuh ya aku gumen. Lah saya ini kan khawatir, jangan-jangan Mas Nadi baca itu. Wah, kalau baca itu ya repot maksudnya saya ini kan ilmu lagi-lagi. Ya cocok tidak cocok ini ilmu. Makanya ilmu itu kan ya sudah. Saya itu nggak suka orang munafik, tapi kata Allah wa yu'adzibal munafiqina iku insya'a au jatuh. Ya sudah kita mau tegas gimana wong potensi Allah bisa mentobat. Saya pernah sowan sama Mbah Mun tanya, "Wer mazhabku?" Yang jelas corot yang kota Mbah jenengan itu terkenal ira tegas. Jadi Mbah Mun guyu-guyu. "Wer mazhabku?" Terus saya kebetulan ya rada pinter berarti. Nggih, madzhab jenengan la salah kamil amri seun au yatuba alim. Iya, ora jelas. Allah dhewe iku ngadepi wong fasik ora jelas. Maksudnya ora jelas iku kadang yo maringi tobat, kadang yo nyiksa. Mulane aku melok ora jelas wong yo ora roh. Dadi ora jelas iku yo madzhabku. Berarti ora jelas nggih jelas ya yo kira-kira gitu. Terus bareng ning era modern roh Mas Nadib yo ora jelas. Iki kaya Mbah Mun. Jadi terus ribet kan nganal ilmu lagi-lagi ilmu. Yang bisa menjelaskan itu ilmu. Ya coba kamu misalnya menfonis kayak tadi yang cerita orang yang diinjek. Kenapa sifat saya tinggal menyiksa? Saya ini ghafur kata Allah. Mangzalladzi ta'ala alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang menjamin saya tidak maafkan? Bisa saja saya maafkan. Wa ana aghfir wa ana u'adzib kata Allah. Tapi ini sifat saya kok tinggal satu mesti u'adzib. Ini gimana ini? Yang hilangkan satu, yang yaghfir. Ya sudah Allah nyifati dirinya. Nah itu termasuk kenangannya Bapak sama Mbak Dola. Bapak itu pernah didawi Mbak Dola ini saksir sekarang. Nur kejo geman nyifati Allah. Ora kaya Allah nyifati piyambak ning Quran. Jadi di antara wasiatnya Mbak Dola ke Bapak, saya masih ingat betul. Kejo geman nyifati Allah kecuali sifat sing dikenalno Allah piyambak teng Quran. Setelah saya ini mengaku madzhab Imam Sa'roni lah. Setelah saya alim ternyata betul. Saya nuruti emosi mangkel sama orang fasik. Saya nuruti emosi benci sama orang munafik. Tapi bareng maji Quran wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatuba. Ya sudah Allah yang Tuhan saja bisa. Soal mangkel ya saya karena saya basyariyah tapi tetap nganggep potensi diberi tobat. Ini terakhir saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila inna majusiyan istadhofa Ibrahim al-Khalila. Faqala lahu in aslamta adhaftuka. Kalau kamu Islam malam ini tak jamu. Karena dulu gak ada warung, semuanya padang pasir. Sekali gak bisa makan, ya gak bisa makan. Faqala al-majusiyu. Idza aslamtu fa'ayu minnatin takunu laka aliyah. Terus famarral majusiyu. Fa'awakhallahu ta'ala ila Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahimu. Ya, lam tut'imhu illa bitahyirihi dinah. Lam tut'im orang ngeke imangan siro. Ini atama yutimu apa? Itaman usia. Perkara sorop tok ini dia. Dia itu sorof tapi niatnya elek. Kalau saya ini betul niat betul. Maksudnya ada yang disindir. Kalau saya sorof betul. Lam tut'imhu illa bitahyirihi dinah. Wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri. Malah 70 tahun. Dekne umur 70 tahun, tak keimangan terus. Lagi sungi iki reso mangan njaluk kowe syaratnya Islam. Padahal tahu tak keimangan 70 tahun tambah syarat Islam. Wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri. Falo aduftahu lailatan madza alaika. Wis keimangan suwengi ndak nganti kowe marat. Madza alaika masalah opo? Wong suwengi wae, wong aku malah 70 tahun. Terus famar Ibrahim alaihissalam khalfal majusi wa adofahu.
Faqala lahul majusi ayu shay'in kana sababu fil ladzi badalaka. Fadzakara lahu dzalik. Menyebut saya ini ditegur Allah. Faqala lahul majusi ahakadza yu'amiluni summa qala a'rid aliyal islam fa aslam. Di sini agak saya janggal tuh pakai hamzah kotok. Saya jadi bingung karena a'radu yuridu iradan umaimu. Mungkin naskah yang benar itu arid ya, karena dari kata ta'rid ya. Nanti kok iso sorop perkara gitu. Jadi saya mohon sekali karena apa ya? Saya betul-betul ingat betul ya wasiat-wasiatnya Bapak tentang Badullah. Di antara kalimatnya itu tadi. Nur kejogeman nyifati Allah ora kaya Allah nyifati ning Qur'an. Jadi akhirnya saya ini kalau mau ngadepi orang fasik kayak nyari Allah gimana dengan orang fasik. Ya ada inna walahil qaumal fasikin ini, tapi ada tadi wa yu'adzibal munafiqina in sa'a au ya. Makanya Senawawi Al-Bantani itu kalau ngarang kitab misalnya wasbir nafsaka ma alladziina tu'na rabbakum bil ghadati wal ashiru tuna wajhan terus sampai wala ta'tu enaka anhum terus wala sak terusé itu adalah orang kafir namanya ini nih. Tapi aslamu wa hasuna islamuhum. Tapi akhirnya mereka Islam wa hasuna islamuhum. Jadi itu termasuk sisi hebatnya Senawi Banten. Jadi misalnya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabaha wa kana amru furuta. Beliau menerangkan ini Uyainah bin Hisn sama ini. Tapi akhirnya orang itu fa aslamu wa hasuna islamuhum. Akhirnya kita menjadi tahu ternyata orang yang sedang kafir bisa Islam. Nah, tapi kita sekarang kadang latah. Kalau benci sama orang seakan-akan Allah pasti yu'adzibuhu, tidak mungkin yaghfirullah. Boleh itu yang enggak boleh. Makanya man dzalladzi yata'alla ala fulan alla aghfirul dzunuba qad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalak. Saya melebur dosa najia, tapi kamu malah amal baik kamu sujud tak habis. Karena kamu mensifati saya dengan sifat yang korup, yaitu Allah bisa yaghfir, kamu hanya sifati hanya yu'ad. Ya, maka kita tetap mensifat Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Saya kira demikian. Kalau niki langsung pamit bersama kalian mas saya karena memang waktu yang ditoleransi fikih hanya pas. Karena saya nanti langsung ke ibu. Saya ingin niru tadi Uwais Al-Qarni. Sekarang sementara dibaca Al-Qarni, meskipun ada khilaf Al-Qarni dan Al-Qarni, tapi kalau untuk sementara wajib Al-Qarni. Mohon maaf sekali dan kula nyuwun semoga ibu saya diberi yang terbaik. Insyaallah kula mergi wis pundi wis manjan badhe soe kula berkali-kali salat hajat nyuwun teng Allah. As'aluka ya Allah kulal khairat intak kangge ibu kula mergi kula mun boten saged napa-napa di depan Allah namung nyuwun yang terbaik mugi Allah Subhanahu wa taala. Kula nyuwun hadiah Fatihah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.